Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami Amin Pantura. Suatu pengalaman kami mengenai hal tanah. Tentunya dari sekian jenis tanah, ada beberapa tanah yang saya anggap menurut teori itu yang paling subur. Satu adalah tanah humus, dua itu adalah jenis tanah regosol, yang ketiga andosol, dan yang keempat aluvial. Dari masing-masing tanah, walaupun dianggap itu tanah subur, tentunya masih banyak kekurangan atau kelebihan, baik kandungan mikroorganismenya atau struktur dan teksturnya. Jelas masing-masing berbeda. Tekstur tanah humus atau yang dikatakan humus itu biasanya sisa-sisa hasil dari pelapukan secara alami biasanya. Pelapukan ini terjadi bisa dari sisa-sisa proses produksi, bisa jadi memang sengaja dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Yang jelas humus ini biasanya ketebalannya tidak lebih dari 20 atau 25. Kalau saya katakan biasanya susunan tanah itu satu humus, kedua semacam penutup tanah, bawahnya lagi itu lapisan atas atau topsoil, bawahnya lagi adalah subsoil. Itu yang selama ini kami amati. Sedangkan regosol atau kembali kita ke humus tadi, humus itu karena pelapukan jelas itu gampang longsor kalau terkena curah hujan yang tinggi, posisi gundul, tidak ada tanaman pelindung, itu biasanya gampang larut oleh aliran air. Yang selanjutnya adalah jenis regosol. Regosol adalah semacam bahan organik yang belum begitu jadi tanah, hampir mirip dengan organosol atau organosol, lebih bahan mentah lagi. Tapi kalau regosol sudah ada pelapukan, cuma biasanya kedalamannya itu sampai 90. Kalau di sini saya golongkan adalah lahan-lahan sawah yang memang dalam sampai 60 cm, ada yang memang bahkan lebih dari itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada karena sistemnya perairannya bagus, sehingga tanah yang dulunya dalam atau yang terkenal sawah balongan itu sudah tidak ada. Yang ketiga andosol, teksturnya juga halus, lemah, tapi agak dangkal. Sebagian
sawah kita sudah mulai saya anggap yang tadinya kedalaman sampai sekian meter, sekarang karena kondisi alam atau faktor alam yang merubah dari susunan tekstur dan susurnya karena lahan pengairan, terjadilah proses alam. Warnanya biasanya andosol itu coklat, kalau yang tadi regosol itu coklat hitaman. Mungkin yang di tanah Jawa juga masih ada bagian lokasi yang curahnya masih hujannya masih tinggi. Nah, yang keempat adalah aluvial. Nah, aluvial ini biasanya di daerah pegunungan yang masih aktif seperti Gunungan Merapi, Semeru. Nah, aluvial ini biasanya materialnya atau tanahnya itu berasal dari letusan gunung api, Gunung Merapi. Nah, letusan-letusan itu tentunya materialnya juga kasar, ada halus, ada seperti debu, pasir. Itu biasanya cocok untuk tanaman sayuran. Biasanya kalau Gunung Merapi, yang gunung-gunung yang masih aktif, yang sewaktu-waktu ada letusan itu biasanya mengeluarkan material yang berupa pasir, debu. Itu sangat subur. Setelah sekian hari atau sekian bulan itu biasanya ditanami akan subur, tapi cocoknya untuk lahan sayuran biasanya kalau daerah dingin. Nah, tanah aluvial ini juga rawan dengan kikisan atau bisa terjadi longsor karena air hujan. Bila mana penanganan tidak tepat juga akan mengakibatkan bencana. Biasanya itu berupa lahar tadinya, lahar yang sudah dingin, sewaktu-waktu ada air yang intensitasnya tinggi, biasanya akan larut terbondong-bondong terbawa oleh aliran sungai. Seperti kita ketahui, selama ini juga aliran kita produksi dari Sungai Comal yang dari sumbernya dari pucuk Gunung Merapi atau Gunung Slamet, yang memang selama saya sampai umur sekarang belum pernah kayaknya Gunung Slamet itu terjadi letusan yang seperti gunung-gunung yang lain. Paling mengepul sedikit saja, tidak akan terjadi letusan yang dahsyat. Entah nanti ada juga belum saya alami, karena selama ini mulai saya kecil sampai tua begini belum pernah melihat letusan yang kayak Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Galunggung, itu belum pernah. Nah, mungkin itu jenis-jenis tanah yang kami paparkan yang tergolong tanah subur dibanding tanah-tanah yang lain. Memang seluruh tanah itu subur, tergantung dari perlakuannya, dari manusianya bisa mengolah, bisa menjaga untuk kelestarian tanah itu sendiri di dunia bercocok tanam, baik tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman keras, perkebunan dan lain sebagainya. Makanya saya sering mengingatkan betapa pentingnya
peranan dari usaha konservasi tanah dengan tujuan itu untuk melangsungkan atau menjaga kelestarian tanah itu sendiri dari kerusakan-kerusakan. Karena sangat fatal, karena kita juga sebagai warga negara Indonesia yang topografinya juga ada yang datar, pegunungan, lereng, terjal, berbatuan, tentunya itu sangat kita syukuri dan sangat kita bangga karena tergolong Indonesia itu adalah iklim tropis yang mengenal dua musim, penghujan dan kemarau. Seperti di negara-negara lain ada mengenal berbagai macam musim, tapi alhamdulillah kita sebagai warga negara Indonesia mengenal dua macam. Tentunya dua macam musim itu sangat berpengaruh dalam dunia pertanian, makanya dikatakan sangat negara tropis. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa merubah wawasan, pandangan, dan tindakan kita untuk menjaga, untuk melestarikan tanah leluhur kita, supaya anak cucu kita bisa menikmati apa yang kami lakukan sekarang. Demikianlah, mudah-mudahan himbauan atau wawasan atau pengertian dari kami bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.